Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi alal muridina walin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam acara kegiatan webinar dengan tema pemanfaatan Canva untuk inovasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SD Negeri Cikidang dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu maupun yang akan datang. Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta tenaga kependidikan yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang di acara perdana webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SD Negeri Cikidang. Semoga acara ini menjadi jalan pembuka yang baik untuk peningkatan kapasitas kita sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Sebagai moderator, saya akan menyampaikan beberapa acara pada hari ini yang kita laksanakan di kegiatan webinar. Yang pertama yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan ini. Yang kedua, penyampaian materi yang akan diberikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Intan Nur Hamidah SPD. Yang ketiga yaitu kegiatan sesi tanya jawab. Dan yang keempat yaitu penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita mulai acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Suaman SPD MMPD sekaligus membuka kegiatan webinar ini. Waktu dan layar saya persilakan. Pak, Bapak nggak ada suaranya? Sambutan dari Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati peserta webinar perdana komunitas belajar SD Negeri Cikidang, Bapak, Ibu guru beserta tenaga pendidik yang lainnya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenanannya kita pada hari ini mengikuti kegiatan webinar perdana. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran dan juga diberikan keberkahan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian yang senantiasa sedang belajar tunduk dan taat pada ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga kesiapannya kepada semua peserta maupun panitia. Untuk itu kami sampaikan kepada panitia penyelenggara,
kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah siap untuk menyampaikan materi, dan juga terima kasih kepada para peserta yang mengikuti webinar pada hari ini. Selanjutnya, webinar hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, diikuti dengan sungguh-sungguh. Rekan-rekan guru semua SD Negeri Cikidang dan yang lainnya mendapatkan materi yang fresh, materi yang insightful tentang manfaat Kanva dalam pembelajaran. Jangan sungkan dan jangan ragu-ragu untuk mencatat poin-poin penting yang kurang jelas. Silahkan nanti tanyakan kepada pemateri pada saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan panitia yang sudah memposisikan acara ini dengan baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadikan kemajuan, peningkatan pembelajaran khususnya di SD Negeri Cikidang. Mudah-mudahan manfaat dari kegiatan ini kita peroleh untuk pengalaman, juga untuk pembekalan di kemudian hari dalam rangka peningkatan proses belajar mengajar di SD Negeri Cikidang. Kemudian webinar hari ini yaitu mengambil judul pemanfaatan Kanva untuk inovasi pembelajaran, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri yaitu Ibu Eis Intan Nurhamidah SPD. Untuk itu, selamat kepada Ibu narasumber untuk memberikan materi seluas-luasnya. Untuk itu, akhir kata. Saya sebagai kepala sekolah memohon maaf jika dalam perjalanan acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan ibu dan bapak guru. Mudah-mudahan bisa memaklumi dan memaafkan. Selanjutnya, semoga rekan-rekan tetap semangat untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Selanjutnya, untuk kegiatan ini, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh moderator, maka mengakhiri sambutan kami dan mengawali kegiatan webinar hari ini, kami mengajak kepada rekan-rekan peserta webinar, mari kita mulai kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan webinar ini. Terima kasih atas motivasinya serta arahan-arahan yang diberikan. Semoga ini menjadi bekal kami dalam memajukan SD terutama khususnya dalam komunitas belajar SD Negeri Cikidang. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta tenaga kependidikan yang saya hormati, baik, kita lanjutkan ke acara kedua, yaitu penyampaian materi yang akan diberikan oleh Ibu narasumber. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk saya menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Bapak Kepala SDN Cikidang yang kami hormati,
dan Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam virtual meeting ya untuk pertama kalinya dalam kegiatan Kombel Guru SDN Cigedang. Alhamdulillah puji syukur ini tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhitung kepada kita semua ya Bapak Ibu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita di sini berbagi praktik baik ya mungkin Bapak Ibu lebih jelasnya. Jadi kita belajar bersama untuk memberikan inovasi dalam pembelajaran. Kenapa? Karena kita saat ini sudah berada di zamannya memang segala harus ada perubahan lah, bentuk perubahan kecil, perubahan besar, itu harus kita lakukan mulai sekarang gitu. Karena di kurikulum Merdeka itu kita harus menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Apakah layarnya sudah tampak Bapak Ibu? Sudah? Oke. Kita akan belajar, sebelum kita mulai pembelajaran atau materi Bapak Ibu, saya ingin cek dulu konsentrasinya Bapak Ibu. Ini saya sudah menyiapkan game dari Kahoot ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar. Di sini ada beberapa pertanyaan. Dan ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas. Nanti kita mungkin agendakan untuk belajar bersama bagaimana cara membuat game dari Kahoot supaya anak itu lebih konsentrasi ketika kita akan memulai pembelajaran. Nanti silahkan Bapak Ibu ketikkan jawabannya di chat ya. Nanti jadi kalau ini sebetulnya bisa diisi langsung ya Bapak Ibu lewat HP masing-masing. Nanti bisa dipraktekkan di kelas. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik Kahoot, kemudian nanti ada game pin yang ini dimasukkan di kode HP-nya. Tapi tidak apa-apa untuk sekarang, boleh jawabannya diketik saja di live chat ya. Siap Bapak Ibu, dilihat layarnya. Soal yang pertama. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? Silahkan di live chat-nya Bapak Ibu boleh diketikkan jawabannya ya. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? Jawabannya 1. Apakah ada yang menjawab 1? 7, 3, 10, 10, 1. Boleh Pak Ahmad Juhairi untuk menyampaikan pendapatnya? Kenapa jawabannya 1? Kenapa Pak Ustadz Heri menjawabnya dengan jawaban 1? Silakan Pak Ustadz Heri. Pak Ustadz Heri? Ya, itu menjawab secara spontan saja. Oke.
Jawabannya secara spontan katanya Bapak Ibu. Di situ soalnya adalah kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? Nah, jawabannya adalah, yang betul adalah berapa Bapak Ibu? Mohon maaf, mic-nya ada yang mungkin berdekatan, boleh ditutup dulu. Ulah sino HP ke suara. Ibu suara aja. Ya. Jawabannya adalah 5 ya Bapak. Jawabannya adalah 10 ya Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah 1. Bukan 10. Jadi konsepnya adalah kalau ada angsa 5 di situ kali 2. Mohon maaf. Suaranya dari mana ya? Dari Pak Ahmad Juhairi di YouTube. Dari Pak Kepala mungkin di mute dulu Pak sebentar. Pilihan jawabannya adalah yang ke-1 ya Bapak Ibu, atau yang berwarna merah. Di situ ada angka 5 ya. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? Balik lagi Bapak Ibu ke yang pertama. Pernyataan pertama adalah kalau ada angsa 5, berarti jumlahnya cuma 5. Nah, entah itu dikali atau di kandang atau di mana, itu tidak dijumlahkan. Di situnya tetap kalimat pertama kata kuncinya adalah 5, berarti jawabannya adalah 5 ya. Tadi ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 10, ada yang menjawab 7. Jadi kita konsentrasi ke kalimat pertama. Masih ada lagi Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya? Boleh disaksikan sebentar di layarnya. Apakah sudah muncul? Sudah. Jika ada 10 pejuang yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur, ada berapa orang yang akan kembali ke markas? Apakah 9, 10, 1009, atau 11? Silahkan diketikkan di live chat-nya Bapak Ibu. Oke, coba kita lihat jawabannya. Adakah yang sudah menjawab? Tidak menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Boleh raise hand? Oke, boleh. Bu Ai, silakan Bu Ai. Silakan Bu Ai. Jawabannya berapa Bu Ai? Apakah 9, 10, 1009, atau 11? Bu Ai? Ada Bu Ai? Berapa jawabannya Bu Ai? Jika ada pejuang 10, maka yang kembali ke markas berapa Bu Ai kalau ada yang gugur 1? Berapa? Kurang jelas suaranya ya. Boleh diketik di live chat mungkin. Tidak ada suaranya Bapak. Ya, jadi saya bahas aja ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya itu adalah 1009. Ada yang tahu alasannya kenapa 1009? Karena menurut peribahasa, gugur 1 tumbuh 1000. Maka yang tadinya 10, kemudian yang gugurnya 1, digantikanlah oleh 1000 orang yang mungkin datang atau mungkin tumbuh nantinya ya. Jadi 1000 ditambah 9 yaitu 1009. Seperti itu. Nah, sepertinya Bapak Ibu masih belum konsentrasi nih. Saya masih ada satu permainan lagi, ini dari Word Wall Bapak Ibu ya. Sebentar, saya share screen-nya. Kita bermain kata saja ya Bapak Ibu. Nanti boleh
Ketikan jawabannya di live chat juga. Nah, ini permainannya adalah mari kita susun huruf jadi kata. Apakah sudah siap, Bapak Ibu? Sudah siap? Nanti saya tunjuk satu orang ya untuk menyatakan apa kata yang tepat untuk susunan huruf berikut. Nah, ada huruf A, ada R, ada I, ada M. Ada yang bisa menjawab? Boleh. Mari, Bulina. Bulina mengatakan mari. Oke, apakah betul? Betul, selamat Ibu Lina. Oke, untuk selanjutnya masih ada kata lagi ya Bapak Ibu. Tolong dicatat per katanya, nanti terakhir saya akan refleksi apa kata yang sudah kita susun. Bisa disebutkan saja langsung unmute-nya. Kita. Kita. Oke, coba kita lihat. Betul tidak? Oke, betul. Selamat, Miss Nung. Selanjutnya, gantian lagi nih. Apa nih? Ada J, ada B, ada A, R, A, E, L. Belajar. Belajar. Coba kita lihat. Oke, betul Bapak Ibu. Selanjutnya, masih ada. Nah, ini apa nih? Bersama. Oke, kita lihat. Diingat-ingat ya, tadi katanya apa saja. Oke, masih ada. Apa nih? Untuk. Coba lihat. Oke, betul Bapak Ibu. Masih ada ya? Siap-siap. Apa nih? Apa nih? Gedang. Ada yang belum? Coba kita susun. Gedang. Betul tidak ya? Gedang. Oke. Selanjutnya masih ada. Apa nih? Yang. Oke. Betul. Selanjutnya apa nih? Semakin. Coba kita lihat. Kita belajar bersama. Oke, masih ada dua kata lagi. Gaya. Semakin. Jaya. Oke, masih ada satu kata terakhir. Apa nih? Berprestasi. B-nya ada. Apa ya? Apa nih? Apa ya? Kata kuncinya adalah kebanggaan. Awalnya P. Kasih lagi deh satu huruf R. Prestasinya. Prestasinya, betul. Oke, ada yang bisa menyusun? Kata pertama dari kata pertama yang kita susun tadi. Apa saja Bapak Ibu?
Mari kita belajar bersama. Boleh Ibu Wartini. Yang lainnya boleh ditutup dulu. Silakan Ibu Wartini. Oh, ya. Cegedang lebih jaya prestasi. Boleh Ibu Lina. Silakan. Apa nih dari kata pertama? Mari kita belajar bersama untuk Cigedang lebih jaya prestasinya. Oke, sip, betul sekali ya. Baik, mari kita belajar bersama untuk Cigedang yang semakin jaya prestasinya. Betul Bapak Ibu. Nah ini nanti kita bisa terapkan ya di kelas. Barangkali dengan anak itu interaksinya bisa lebih aktif di kelas dengan menggunakan word wall atau mungkin dengan kahot Bapak Ibu ya. Itu hanya selingan saja untuk mengetes apakah Bapak Ibu konsentrasi atau tidak. Karena sebelum kita masuk ke materi, kita harus memastikan bahwa audiens kita ada dalam keadaan konsentrasi supaya apa yang kita sampaikan bisa masuk ya gitu ke Bapak Ibunya ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sini akan saya share screen materi kita kali ini. Oke, ini Bapak Ibu. Penyusunan bahan ajar melalui Canva. Apakah dari Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan Canva? Boleh dibuka mute-nya, mungkin ada yang pernah atau tidak pernah atau mungkin belum pernah. Mungkin ada ya yang sudah PPG, sudah menggunakan Canva di sini. Nah, Bapak Ibu, kita di era kurikulum merdeka ini harus bisa menginovasikan pembelajaran. Kenapa? Karena perkembangan zaman itu untuk anak di era 2018 bahkan sampai sekarang 2024 ya Bapak Ibu, itu sudah terbiasa dengan yang namanya gadget, terbiasa dengan aplikasi-aplikasi. Bahkan dari segi editing saja anak-anak SD itu mereka sudah lihai gitu ya. Mereka sudah bisa membuat video-video, kemudian tampilan-tampilan yang lebih menarik seperti itu. Nah, di sini kita sebagai guru juga harus terus belajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sebagai guru sekarang dituntut untuk melek IT. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus bisa mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, seperti apa sih kegiatan yang berpihak kepada murid itu Bapak Ibu? Jadi, kegiatan pembelajaran yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Kebutuhan belajar anak itu harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Nah, sekarang kita melihat zamannya memang anak-anak itu sudah berada dalam lingkup gadget ya Bapak Ibu. Dari itu kita harus bisa memfasilitasinya dengan apa? Nah, kita menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 macam Bapak Ibu. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, kemudian ada juga diferensiasi produk. Nah, salah satunya yang bisa kita tempuh yaitu adalah dengan diferensiasi konten Bapak Ibu. Nah, konten seperti apa sih yang harus kita buat Bapak Ibu? Nah, kontennya itu harus berbasis aplikasi karena memang saat ini kita bisa menyajikan pembelajaran dengan menyajikan konten-konten yang berbeda itu biasanya lebih menarik buat anak kalau kita menampilkan layar nih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita susun materi pembelajaran yang akan disampaikan itu melalui media Canva salah satunya. Nah, ini Canva itu adalah aplikasi desain grafis yang bisa kita gunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya.
Nah, ini bisa menjadi diferensiasi konten yang kita gunakan. Bisa dari Canva itu kita tidak hanya menyajikan visualnya saja Bapak Ibu. Kita juga bisa menyajikan audio visualnya. Bahkan permainan-permainan juga kita bisa buat di Canva itu sebetulnya Bapak Ibu. Asal kitanya mau ngulik seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Canva sudah menyajikan berbagai fitur di dalamnya supaya bisa mendukung kita untuk menyajikan pembelajaran berdiferensiasi khususnya dari diferensiasi kontennya seperti itu. Nanti Bapak Ibu itu bisa membuat grafik, bisa membuat presentasi mungkin materinya misalkan kalau PAI itu dari Al-Quran, nanti ditampilkan di slide-nya seperti apa, ayat-ayatnya, kemudian contoh videonya seperti apa, kemudian nanti juga misalkan kalau IPA, Bapak Ibu sekarang bingung, kalau dulu mungkin harus ada medianya atau alat peraganya. Kalau sekarang Bapak Ibu tidak usah bingung. Kita sudah punya Canva, kita sudah punya Google, kita siapkan saja gambar atau videonya. Nanti kita masukkan di Canva, di editing. Itu bisa menjadi alat peraga ya Bapak Ibu. Jadi kalau zaman sekarang itu untuk kegiatan pembelajaran alat peraganya tidak hanya berupa benda konkret ya Bapak Ibu. Kita bisa menampilkan gambarnya lewat Canva, lewat poster, kemudian lewat video juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak dipersulit harus mencari dulu alat peraganya nih. Di mana nih yang ada atau mungkin rusak atau mungkin karena sudah lama banyak berdebu segala macam. Tidak perlu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah dimudahkan oleh teknologi sebetulnya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada beberapa langkah nanti saya bisa share untuk materinya untuk Bapak Ibu. Jadi nanti langkah pertamanya ketika kita akan membuka Canva, maka kita buka dulu Google Bapak Ibu. Nanti di situ ada beberapa pilihan, ada Canva Design, ada Canva Visual Suite gitu ya. Nah, langsung aja kita ke ini ya Bapak Ibu, ke langkahnya supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti atau mungkin mencatat langkah-langkahnya. Saya akan buka dulu Canva-nya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu layarnya di Google? Sudah. Oke. Di sini kita masuk dulu ke Google ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita masuk ke Google, kita tulis di sini, di pencariannya kita ketik Canva. Nah, setelah muncul nanti ada beberapa link yang bisa kita klik Bapak Ibu. Tapi saya lebih sarankan di kliknya itu Bapak Ibu di sini. Ada tulisan Canva, kemudian aplikasi visual untuk semua. Sebentar. Nah, di sini ada tulisan aplikasi visual untuk semua. Bapak Ibu klik. Kemudian setelah klik, biasanya di sebelah sini kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah masuk Canva, nanti ada login Bapak Ibu. Loginnya bisa menggunakan akun Gmail atau akun Belajar ID. Tapi saya lebih sarankan Bapak Ibu untuk masuknya sesuai akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Karena banyak konten-konten pendidikan yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam Canva tersebut ya. Nah, bagaimana nih kalau kita akan memulai membuat desain untuk materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak? Ketika kita akan memulai, kita nanti klik aja di sini buat desain atau mungkin kalau bahasa Inggris ininya bisa create design ya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi beberapa hal yang bisa kita buat. Apa aja sih nih desain yang disediakan oleh Canva itu sendiri.
Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini ada yang namanya doc. Nah, doc ini kalau dibuka itu kita bisa membuat seperti makalah atau mungkin laporan observasi. Ini kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Kalau diklik doc, seperti apa sih tampilannya nih kalau doc gitu. Barangkali Bapak Ibu nanti mau sekalian mencoba di rumah. Ini sebetulnya aplikasi Canva ini bisa Bapak Ibu buka di HP, bisa juga di laptop Bapak Ibu. Jadi ini tidak terbatas oleh sarana prasarana, jadi bisa digunakan di HP, bisa digunakan juga di laptop. Kalau di HP bisa diinstal dulu Canva di Play Store ada ya Bapak Ibu. Nah, kalau Docs ini lebih ke kita membuat seperti di Word Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membuat misalkan laporan observasi kelas. Nanti Bapak Ibu di sini bisa mencantumkan oleh Ibu misalkan laporan observasi kelas oleh Ibu Wartini misalkan. Nah, nanti kalau misalkan mau diubah ininya, mau di tata letaknya mau diketengahkan, tinggal klik yang ini Bapak Ibu ya. Ini bisa tengah, bisa pinggir kanan, bisa pinggir kiri. Sesuai keinginan Bapak Ibu. Seperti kita mengetik di Word sebetulnya ya Bapak Ibu. Nah, di sininya juga sama ada beberapa fitur yang disediakan oleh Canva. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat di pojok sebelah sini, ini ada yang namanya template. Apa sih template itu? Template itu bisa berupa desain yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Jadi ini kan tadinya kosong kertasnya gitu. Nah, kita ingin nih ada gambarnya, ada fotonya misalkan. Kita bisa klik template-nya yang ini, diklik saja. Nah, pilih misalkan yang ini. Template-nya yang sudah kita pilih ya. Tuh ada tulisannya ada fotonya ada gitu. Nanti kita kalau mau edit nih kata-katanya kok ini mah nggak sesuai keinginan kita, bisa diklik Bapak Ibu. Klik di sini, nanti disesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan laporan observasi kelas. Nah, seperti itu. Nanti juga ukurannya bisa Bapak Ibu rubah di sini. Ukuran 35 misal. Nah, seperti ini gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu kalau mengubah hurufnya. Kemudian kita lanjut ke di sini elemen. Elemen itu isinya apa aja sih? Nah, elemen itu banyak ya Bapak Ibu. Misalkan di sini Bapak Ibu ingin menambahkan kolom, menambahkan bentuk-bentuk visual seperti itu. Misalkan Bapak Ibu di sini ingin menambahkan gambar guru. Bisa dicari aja di sini Bapak Ibu di kolom sini. Bapak Ibu bisa ketik apa yang diinginkan. Nanti grafisnya muncul yang diinginkan. Bisa diklik lihat semua. Nah, di sini banyak Bapak Ibu gambar-gambarnya yang diinginkan itu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin yang ini, klik aja. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu bisa perkecil, perbesar ukurannya dari sini, tabelnya. Tuh, mengecil, membesar ya seperti itu. Asal jangan badan kita yang semakin membesar ya Bapak Ibu. Oke. Baik, itulah elemen ya Bapak Ibu. Bisa ditambahkan apapun sebetulnya di sini. Bukan hanya gambar orang, tapi kita juga bisa menambahkan foto, bisa menambahkan video, bisa menambahkan juga bagan dan lain sebagainya. Itu untuk dukungan visual Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada merek. Nah, kalau merek di sini bisa Bapak Ibu menambahkan logo. Kemudian fontnya mau seperti apa, tapi kalau untuk logo fotografis dan lainnya, merek itu biasanya untuk Canva yang premium seperti itu. Gimana caranya membedakan yang premium dan tidak? Nah, di sini Bapak Ibu.
Di sini ada gambar seperti mahkota, itu tandanya premium, jadi tidak bisa digunakan gratis oleh kita ya. Nah, baik, selanjutnya ada lagi fitur yang lainnya Bapak Ibu, yaitu fitur unggahan. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini ingin menambahkan logo SD atau mungkin di logo Kombel seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa upload di sini diunggah ya. Atau mungkin foto-foto seperti ini Bapak Ibu bisa unggah. Bagaimana cara unggahnya? Nanti Bapak Ibu klik unggah gambar atau video. Nah, nanti dipilih filenya. Berada di mana nih file yang akan kita unggah ya. Misalkan seperti ini ya. Boleh di-open. Kemudian nanti ada progresnya di atas sini ya. Apa yang kita upload. Tapi kan ini Bu, cuma di-upload saja, mungkin seperti itu. Kita inginnya menambahkan bukan hanya di sini, tapi ada tampil di sini. Misalkan kita sudah mengupload, sudah selesai, kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Contohnya ini punya Ibu Wartini ya. Fotonya ingin ditambahkan di sini Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja di sebelah sini, kemudian nanti akan muncul di sebelah sini di layarnya. Ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga proyek di sini. Proyek itu lebih ke desain yang sudah kita buat ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga aplikasi, ya aplikasinya bisa bagan, foto, kemudian buat banyak, biasanya buat banyak ini untuk sertifikat ya Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, di situ juga ada buat banyak ini untuk sertifikat, kalau ini kode QR. Jadi barangkali Bapak Ibu ingin membuat sertifikat yang ada QR-nya di sini dikliknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah langkah-langkah ketika kita akan membuat dokumen di Canva seperti itu. Nah, fitur yang lainnya apa saja? Ada papan tulis, ada presentasi, ada media sosial, ada video dan produk cetak. Kalau papan tulis di sini kalau kita klik itu Bapak Ibu bisa membuat diagram atau tabel-tabel ya Bapak Ibu. Di sini ada diagram, ada yang diagramnya seperti ini, ada seperti ini. Kemudian ada juga yang tabel-tabel Bapak Ibu atau sketsa-sketsa pemikiran kita bisa kliknya di papan tulis. Kalau untuk presentasi ini biasanya untuk kita membuat media pembelajaran atau sumber pembelajaran. Materinya nanti kita bisa rangkum di situ gitu ya. Kemudian kalau untuk media sosial ini bisa untuk Instagram, Facebook, konten-konten mungkin Bapak Ibu yang ingin menjadi guru konten kreator seperti itu ya. Sama juga dengan video. Barangkali kita akan menyajikan video yang dihubungkan dengan kalimat-kalimat atau mungkin materi pembelajaran kita bisa buatnya di video. Nah, kemudian ada juga produk cetak. Di sini produk cetaknya kita bisa membuat undangan, kartu pos, kemudian stiker-stiker seperti itu. Atau barangkali Bapak Ibu ingin membuat surat ucapan-ucapan kepada siswa seperti itu, kita bisa menggunakannya di sini, desainnya di produk cetak ya. Atau bisa Bapak Ibu klik di infografis seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita coba ke presentasi ya Bapak Ibu. Kalau kita mau membuat slide untuk tayangan materi pembelajaran di kelas, kita klik presentasi. Nah, kalau sudah klik presentasi di sini, Bapak Ibu bisa klik desainnya sebelah sini ya. Inginnya seperti apa? Misalkan kita klik yang ini. Misalkan desainnya kita pilih ini. Sejarah. Nah, di sini kita klik misalkan ini diganti dengan nama mata pelajarannya, misalkan ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini nanti ukurannya kita bisa sesuaikan, misalkan 60. Kemudian di sini oleh siapa? Misalkan oleh Pak Yaya Yanuar, SPD. Kita perkecil. Kemudian misalkan mau ditambahkan foto, kita lihat di unggahannya Bapak Ibu ya. Di unggahan sebelah sini,
Kita lihat. Karena foto Pak Yayanya tidak ada ya, jadi kita pakai saja di sini namanya Ibu ini ya. Bu Wartini ya. Bu Wartini SPD ST. Kita klik saja Bapak Ibu seperti ini. Nanti dipasangkan di sini fotonya. Sudah jadi slide pertama, kemudian nanti slide keduanya bagaimana? Kita klik lagi desainnya. Kemudian nanti pilih lagi desain yang diinginkan. Nah, nanti kita tinggal ganti saja kata-kata di sininya seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Nanti kalau mau menambahkan lagi tinggal klik tambahnya. Nanti pilih lagi desainnya. Seperti itu sampai akhir Bapak Ibu ya. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa kita gunakan ketika kita akan membuat membuat materi pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan di Canva. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh mungkin di sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya tutup, nanti saya akan share link Padlet yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Link Padlet tersebut nanti diisi sebagai bahan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Materi sungguh luar biasa. Materi yang telah diberikan begitu jelas serta mencerahkan kita semua sehingga membuat pengetahuan kita semakin bertambah ya. Bapak Ibu gimana? Masih semangat dalam kegiatan hari ini? Semangat. Baik, Bapak Ibu setelah menyimak materi ternyata Canva itu sangat membantu kita sekali dalam melaksanakan tugas di kelas, terutama kita dapat membuat media pembelajaran yang menarik sehingga anak tidak bosan belajar. Ya, kita lanjut sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Maka dari itu saya persilahkan barangkali Bapak Ibu mau bertanya. Ya, siapa ini yang sudah masuk? Ibu Lina. Ya, silakan Ibu Lina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan tanya jawab. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah cara mengubah ukuran layout dalam Canva? Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya pada Ibu Lina. Ya, yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengubah ukuran layout sesuai keinginan di dalam aplikasi Canva. Jawabannya saya persilakan untuk menjawab. Saya kembali. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama yang sangat menginspirasi sekali ya betul. Tadi saya belum menyampaikan tentang bagaimana kita supaya bisa layoutnya itu sesuai keinginan kita ya Bapak Ibu. Boleh di share screen ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah ada di Canva nih seperti ini ya Bapak Ibu. Apakah layarnya sudah tampil? Sudah ya? Oke. Baik, nah Bapak Ibu, ketika kita sudah ada di layar seperti ini, tapi kita ingin ukurannya itu sesuai dengan keinginan kita misalkan. Nah, kita bisa klik di sini Bapak Ibu, di klik file ya Bapak Ibu, klik file, kemudian Bapak Ibu klik lagi buat desain baru ya.
Nah, kemudian ukuran khusus Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu klik pikselnya ganti dulu dengan milimeter atau sentimeter. Tapi saya lebih menyarankan kepada milimeter ya Bapak Ibu. Nah, supaya tingkat akurasinya lebih tepat. Bapak Ibu klik milimeter. Kemudian nanti ukuran lebar dan tingginya ditentukan. Biasanya kalau kita ingin membuat sesuai ukuran A4 itu kita bisa menambahkan ukurannya 210 kali 330. Nanti klik buat desain baru. Kalau mau landscape atau portraitnya nanti Bapak Ibu tinggal ganti saja, ubah dari lebar dan tingginya seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sesuai ininya lebar dan tingginya kita buat desain baru, diklik. Nanti munculnya ke seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti ini ukurannya berarti ukuran A4. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu maunya buat kartu ucapan misalkan, nah Bapak Ibu ukuran khususnya ditentukan dulu. Misalkan kartu ucapannya yang kecil saja, ukuran 15 kali 15 cm kali 15 cm. Berarti Bapak Ibu tinggal klik 15 cm atau mungkin di sininya kalau milimeter berarti 150 dikali 150. Buat desain baru. Kemudian nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini nanti kalau dicetak ukurannya sesuai dengan ukuran yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu Ibu mungkin. Ya, sungguh luar biasa atas jawabannya. Semoga Ibu Lina yang telah bertanya jawabannya sungguh luar biasa. Ibu narasumber telah menjelaskan jawabannya begitu jelas, mudah dipahami. Baik, kemudian barangkali ada yang mau bertanya kembali, Bapak Ibu silakan, saya berikan waktu dan layar. Oh iya, Bapak Ahmad Juhairi, silakan, Bapak Ahmad Juhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pemateri, ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu bagaimana cara membuat Quick Response Code atau QR Code yang nantinya dapat terkoneksi dengan link Google Drive. Jadi bagaimana cara membuat sebuah barcode dari Canva? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Juhairi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana cara membuat QR code mungkin ya yang bisa terhubung atau terkoneksi dengan Google Drive. Untuk jawabannya saya persilakan kembali kepada Ibu narasumber untuk menjawab waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua ini sangat bagus sekali ya. Mungkin ini bisa kita gunakan untuk membuat sertifikat ya Bapak Ibu. Karena sekarang sertifikat itu sudah barcode biasanya. Nah, caranya itu sangat mudah sekali sebetulnya Bapak Ibu. Karena di Canva ini sudah banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kalau Bapak Ibu ingin membuat barcode, kita biasanya masuknya ke infografis ya Bapak Ibu. Nah, nanti di infografis di sini kita bisa membuat filenya, misalkan untuk sertifikat, misalkan ya Bapak Ibu. Di sini ukurannya disesuaikan dulu. Kemudian setelah ukurannya disesuaikan, Bapak Ibu bisa pilih desainnya. Misalkan di sini kita ambilnya salah satu desain saja. Nih, yang ini misalkan ya. Nah, di sini kita buatnya kartu nama ya, Bapak Ibu. Nah, kartu nama ini kita ingin pakai barcode, tapi barcode-nya yang nge-link ke Google Drive. Gimana caranya? Caranya adalah kita klik ke aplikasi.
Kemudian kita ketik di sini QR. Nah, nanti muncul yang ini kita pilih ya Bapak Ibu. Kode QR. Bapak Ibu tinggal klik. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan URL. Nah, URL ini dari mana? Kita bisa dapat dari Google Drive Bapak Ibu. Nah, kita buka dulu Google Drive-nya. Link mana yang akan kita cantumkan di di QR code tersebut. Misalkan Bapak Ibu akan memasukkan linknya yang ini misalkan. Kita buat dulu linknya Bapak Ibu, itu dari Drive masing-masing ya. Kita klik kanan di sini, kemudian setelah klik kanan kita klik bagikan. Nah, kita klik bagikan link. Tapi di sini pengaturannya Bapak Ibu ingat, kalau ingin di-share oleh orang lain, berarti di sini tidak boleh dibatasi. Bapak Ibu klik dulu, dibatasinya jangan sampai dicentang. Yang dicentangnya adalah siapa saja yang memiliki link, karena ini supaya bisa nanti dibuka oleh orang lain, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik salin link dan selesai. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke desain yang tadi. Desainnya misalkan di sini, portofolio. Misalkan desainnya yang ini ya Bapak Ibu. Nah. Natal ini tidak boleh. Misalkan di sini akan membuat QR code Bapak Ibu. Nah, URL-nya Bapak Ibu kopikan di sebelah sini. Klik kanan, kemudian Bapak Ibu klik paste. Nah, ini sudah ada linknya, kemudian buat kode aja Bapak Ibu. Nah, di sini langsung muncul barcode-nya Bapak Ibu. Nah, barcode-nya bisa disesuaikan, bisa kecil, bisa besar ya. Nanti barcode ini kalau di-scan oleh HP Ibu, Bapak Ibu, itu melalui Google Generator, nanti ini akan muncul langsung ke desain yang ini. Yang link yang disesuaikan dengan yang Bapak Ibu share, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya jawab ya untuk pertanyaan tadi cara membuat QR code seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah menyampaikan jawaban dari ditanyakan oleh Bapak Ustadz Ahmad Juwairi. Sungguh luar biasa ya, menambah wawasan dalam membuat QR code buat kita semua, terutama dalam pembuatan sertifikat mungkin ya Ibu ya. Baik, selanjutnya masih diberikan kesempatan pada penanya, siapa yang mau bertanya silahkan. Waktu dan layar saya persilahkan. Oh iya, Ibu Ai Marliani, silahkan Ibu Ai. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, yang mau saya pertanyakan, bagaimana cara membuat jadwal tiket dengan desain yang ada dalam Canva? Seperti itu Bu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Ai. Ya, pertanyaannya sungguh luar biasa
karena ini berhubungan dengan kita sebagai guru kelas ya. Tentunya segala suatu penunjang administrasi salah satunya yaitu membuat jadwal piket dalam kegiatan kebersihan, menjaga kebersihan ya. Pertanyaannya yaitu cara membuat jadwal piket di Canva. Silakan ke Ibu narasumber untuk menyampaikan jawabannya, waktu dan layarnya saya persilakan Ibu. Baik, ini sangat sesuai sekali dengan kebutuhan kita ya, apalagi Ibu Wali kelas biasanya kita harus membuat jadwal pelajaran, jadwal piket itu tingkatan SD kita yang membuat dan mendesainnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sangat mudah sekali ya Bapak Ibu untuk langkahnya. Kita kembali lagi ke Canva. Oke, kita kembali ke Canva-nya. Jadi untuk membuat jadwal piket, jadwal pelajaran itu kita bisa memilih pilihannya di infografis Bapak Ibu. Nanti banyak sekali desain-desain yang sudah disediakan oleh Canva. Kita sesuaikan dulu di sini dengan ukuran A4 ya Bapak Ibu, karena kita biasanya menggunakan A4 untuk kertasnya. Ininya diganti dulu dengan milimeter. 210 dikali 330. Kita buat desain baru. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal pilih template-nya saja Bapak Ibu. Template-nya di sini sudah disediakan. Kita tinggal ketik saja di sebelah sini, sebelah kiri atas pojok ya. Kita ketik jadwal piket. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti langsung muncul Bapak Ibu yang ingin dipilih. Template-nya sudah banyak di sini tuh ke bawah. Misalkan kita pilih yang ini ya Bapak Ibu. Tinggal klik saja. Nah, kemudian nanti diperbesar. Di sini nanti tinggal diedit ya. Senin, Selasa, Rabunya siapa-siapa saja. Di sini misalkan Senin kita duplikat dulu ininya. Misalkan Senin Rara, Raka, Rina misalkan. Kemudian nanti di Selasanya misalkan Dina, Dini, Dono misalkan. Ya. Rabunya siapa lagi? Kita ganti lagi. Misalkan dengan Jaja, Juju, JJ misalkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang Kamisnya misalkan Lala, Lili, dan Lulu. Sampai hari Sabtu Bapak Ibu. Nanti peraturannya juga boleh diketik di sini. Tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian duplikat. Nanti ininya tinggal diedit. Inginnya seperti apa peraturannya? Laksanakan piket sesuai jadwal. Nanti ini bisa diperkecil, sesuaikan hurufnya. Nah, seperti ini misalkan sudah Bapak Ibu jadi ya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu mungkin itu untuk langkahnya sangat mudah sekali ya. Dan template-nya juga di sini sudah tersedia Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Ai Marliani ya. Sungguh luar biasa. Kami berikan lagi satu pertanyaan. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya kembali. Silakan, waktu dan layar saya persilakan. Baik, siapa yang masuk? Bu Irma, silakan. Ya, silakan Bu Irma. Saya mau memberikan pertanyaan, bagaimana cara mengunduh hasil desain di Canva yang berbentuk PDF? Terima kasih. Baik. Ya, sama-sama Bu Irma. Sungguh luar biasa pertanyaannya ya.
memang benar, tentunya kita harus mengukur hasil karya kita, baik itu jadwal, kemudian QR kode, tentunya perlu tanda otentik, yaitu dengan cara mengunduh ya. Kemudian setelah diunduh baru bisa di print, tidak begitu saja masuk ke atau tercetak dengan baik tanpa ada unduhan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengunduh hasil desain di Canva berbentuk PDF? Mungkin Ibu narasumber itu pertanyaannya. Waktu dan layar saya akan Ibu narasumber. Baik, terima kasih. Oke, untuk mengunduh hasilnya Bapak Ibu, barangkali kita sudah membuat jadwal piket, kemudian kita sudah membuat materi, tapi kita ingin mengunduhnya ke dalam bentuk PDF. Nah, Bapak Ibu bisa memulai langkahnya dengan kita membuka dulu Canva, kemudian desain yang sudah kita buat, ini misalkan sudah selesai ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu ingin mengunduhnya. Nah, bagaimana cara mengunduhnya? Bapak Ibu klik di bagian sini ada tulisan bagikan Bapak Ibu ya. Ada tulisan bagikan, Bapak Ibu klik. Kemudian setelah bagikan itu, Bapak Ibu klik di sebelah sini yang di bawah, sebelah kanan ada tulisan unduh. Klik unduh ya. Nah, di sini kita sebetulnya bisa mengunduh hasil desain dari Canva itu dengan berbagai format seperti itu. Bapak Ibu bisa memilih JPG, PNG, PDF standar, cetak PDF, kemudian video juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, kalau inginnya kita PDF, berarti di sini ada dua pilihan. Yang ini ada PDF standar, kemudian yang ini ada cetak PDF. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari segi high quality-nya atau kualitasnya. Dari PDF standar itu biasanya kualitas yang normal Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencetaknya yang ada fotonya seperti itu, biasanya ke cetak PDF karena ini lebih high definition gitu ya. Jadi nanti hasilnya lebih bagus gitu untuk cetak foto. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja misalkan PDF standar ya. Nah, setelah terpilih seperti ini Bapak Ibu tinggal klik unduh ya. Klik unduh. Nanti di sini ada bar notifikasi. Bar notifikasi ini pengunduhan dari Canva ke browser. Kalau dari browser ke komputernya Bapak Ibu bisa lihat di sini di download. Nah, ini sudah kita selesai di download, boleh dibuka. Nah, seperti ini. Ini nanti hasilnya, ini PDF-nya Bapak Ibu ya. Seperti itu Ibu Bapak. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang begitu lugas dalam menjawab segala pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Bapak Ibu yang saya hormati, masih bersemangat di hari ini kegiatan Bapak Ibu? Baik, sesi pembukaan, sesi materi, dan sesi tanya jawab, alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama. Sebelum saya menutup dan kegiatan ini, tentunya ada beberapa hal yang kesimpulan yang perlu saya sampaikan dalam kegiatan ini, yaitu satu, manfaat Canva dalam dunia pendidikan terutama untuk pendidik. Salah satunya yaitu satu, menggali sisi kreativitas pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, tentunya membuat materi belajar atau bahan ajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar yang lebih baik lagi. Yang ketiga, melalui kolaborasi di kelas, meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola pikir kritis untuk peserta didik. Ya. Kemudian, selanjutnya membantu pendidik menghemat waktu dalam membuat bahan ajar dalam format visual atau gambar melalui aplikasi Canva. Yang terakhir, mungkin kesimpulan terakhir, yaitu membantu tenaga kependidikan dalam membuat materi proposi sekolah maupun laporan kependidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pribadi, lembaga, juga komunitas SD Negeri Cikidang, mohon maaf yang sebesar-besarnya
Sudah barang tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Dengan harapan semoga ke depan kita melaksanakan kegiatan ini lebih baik lagi ya. Dengan ini kita tutup acara kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.